Tidak disangka bahwa puli poros yang hancur masih bisa diperbaiki. Paman berkacamata dari Pakistan memang bisa memperbaiki segala sesuatu, seperti potongan yang ada di depan kita ini yang dalam keadaan patah. Retakan yang ada jelas tidak bisa digunakan dengan baik. Agar puli bisa menahan torsi mesin, paman berkacamata yang cerdas ini berpikir untuk menyambungnya dengan pelat baja. Namun, mengingat data antara keduanya sangat berbeda, dia harus terlebih dahulu menggunakan jangka untuk menandai prototipe. Hanya dengan menyamakan data pelat baja dengan diameter dalam puli, sambungan bisa dilakukan dengan sangat presisi. Namun, ada kesalahan yang cukup besar pada pegangan yang sudah hilang. Dengan syarat bahwa garis tanda harus pas, pelat baja yang lebih tebal harus menggunakan bantuan jangka yang tidak hanya bisa meningkatkan efisiensi pemotongan pelat baja, ini juga bisa membuat seluruh permukaan luar menjadi lebih rata. Menghadapi gaya pemotongan yang kuat, pelat baja berbentuk khusus dengan cepat berubah menjadi bentuk bulat. Tapi agar pelat baja bisa cocok dengan sempurna pada puli, permukaan ujung keduanya pasti tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan data sambungan yang seragam, paman harus menggunakan bor untuk meratakan permukaan puli. Hanya dengan cara ini kita bisa menentukan diameter luar pelat baja yang akan diproses. Namun, mengingat bahwa jika langsung dipasang tidak bisa menjamin tingkat kehalusan, paman harus memotong ulir halus pada permukaan puli. Dan ulir ini adalah bagian terpenting dari proses kali ini. Bahkan paman yang sudah berpengalaman sebagai tukang kunci tingkat 8 pun tidak berani lengah sedikit pun. Setelah data diameter dalam puli dikonfirmasi, selanjutnya pelat baja juga bisa diproses dengan cara yang sama. Hanya dengan ketepatan data, pelat baja bisa disambungkan tanpa celah. Setelah menyelesaikan pembentukan pelat baja dengan sederhana, kita bisa langsung menyambungkannya dengan rotasi puli poros. Meskipun begitu, tukang ulir berukuran besar juga bisa membuat keduanya cocok dengan mulus. Semua ini berkat keterampilan luar biasa dari Pak Kacamata. Selanjutnya, pipa baja yang akan digunakan untuk pengikatan dipisahkan, sehingga pekerjaan pengisian bahan selesai. Namun, karena puli poros masih memiliki banyak lubang tetap, maka poros tengah masih perlu dibor untuk membuat lubang. Hanya dengan mengembalikan diameter lubang pusat ke data pabrik, kita bisa menandai dengan tepat lubang-lubang lainnya. Untuk mencegah ulir menjadi longgar, sang tukang juga perlu memproses lubang posisi di sambungan, sehingga tidak hanya bisa mengencangkan ulir internal dengan baut, tetapi juga menghilangkan potensi risiko keamanan saat digunakan di kemudian hari. Dengan adanya mata bor berukuran besar, sekarang puli sudah mengembalikan penampilan dasarnya. Namun, agar lubang pembatas bisa sepenuhnya mengamankan pelat baja, kita perlu memikirkan cara agar 3 lubang di dinding dalam bisa terpasang dengan baik, sehingga baut yang terpasang bisa menahan beban dengan baik. Kemudian kencangkan baut ke dasar lubang, dan lepaskan sisa mur dengan gergaji tangan. Pada titik ini, pekerjaan penguatan seluruh katrol selesai. Tujuan tidak menggunakan elektroda las karena suhu tinggi bisa mendistorsi puli. Puli poros pecah bisa dipakai lagi. Jadi puli poros yang pecah sekarang bisa digunakan dengan normal. Keterampilan Pak Kacamata benar-benar luar biasa.